Korban kasus ini adalah seorang gadis remaja yang harus kehilangan nyawanya karena alasan tidak masuk akal dari si pelaku. Hanya karena si pelaku sedang ingin menyalurkan hasratnya pada gadis lain yang sudah diincar, tapi malah gadis inilah yang jadi sasarannya. Padahal kenal pun tidak. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih sudah mampir ke channel aku ya. Sebuah kasus yang pernah menggemparkan negeri Sakura di tahun 2004 akan aku ceritakan kali ini. Seorang gadis remaja berusia 17 tahun harus meregang nyawa akibat banyak tusukan yang menghujam tubuhnya. Beberapa di antaranya menusuk bagian vital, yaitu dada dan leher, yang membuatnya harus kehilangan banyak darah dan akhirnya tidak selamat. Korban ini bernama Kitaguchi Satomi dan masih berstatus pelajar SMA kala itu. Sedangkan pelaku adalah seorang laki-laki yang berusia sekitar 20 tahunan. Lantas bagaimana kronologinya? Kita masuk lebih dalam. Hari itu tanggal 5 Oktober 2004, seorang Satomi pulang dari sekolah lebih cepat dari biasanya karena sedang ada ujian akhir semester di sekolahnya di kota Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima. Ia pulang pukul 2 siang saat itu, dan sesampainya di rumah, ia berpesan pada adiknya yang saat itu ada di rumah depan bersama sang nenek. "Kakak mau istirahat dulu ya, Dek. Nanti bangunin kakak jam 4, soalnya ada part-time." Rumah yang ditinggali oleh Satomi dan keluarganya ini agak unik ya sobat, di mana ada 2 atau 3 bangunan rumah di situ. Dan saat ini mereka sedang ada di bangunan depan. Sementara kamar Satomi ada di bangunan rumah bagian belakang di lantai 2. Dan memang saat itu Satomi mengambil kerja part-time yang dia kerjakan sore sampai malam hari sebagai tambah-tambahan penghasilan untuk keluarga mereka. Satomi pun pergi ke kamarnya di bangunan bagian belakang dan tidak ada yang mencurigakan sampai saat itu. Sampai akhirnya di jam 3, adik dan neneknya dibuat terkejut dengan suara teriakan yang asalnya dari bangunan belakang tempat Satomi tidur, disusul dengan langkah kaki menuruni tangga dengan terburu-buru. Tentu saja, adik dan neneknya segera berlari menuju asal suara itu karena mereka kenal suara itu. Itu adalah suara Satomi. Sampai di sana, belum lagi mereka sampai di kamarnya Satomi, mata mereka sudah disuguhkan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Satomi yang sudah ambruk bersimbah sudah tergeletak di lantai bawah. Sementara mengolah pemandangan mengejutkan itu, seorang laki-laki yang dari tadi masih ada di situ berdiri sambil menggenggam, tiba-tiba mendekat dan bermaksud menyerang adik dan nenek Satomi yang sudah memergokinya. Adik Satomi dengan secepatnya lari menuju gardening shop yang jadi tetangga terdekat mereka untuk mencari bantuan. Tapi sayangnya nenek Satomi tidak bisa ikut menghindar. Ia pun harus menerima sekitar 10 tusukan di tubuhnya yang rentah dan akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Saat sang adik datang bersama tetangganya yang sudah lebih dulu menghubungi polisi, laki-laki tadi itu sudah tidak ada di sana. Malah mereka sekarang harus menyaksikan tidak hanya Satomi yang tergeletak di sana. Neneknya juga ikut tergeletak dan sedang terkapar bersimbah. Keduanya lalu dilarikan ke rumah sakit. Tapi Satomi yang kehilangan banyak lebih dulu tidak bisa diselamatkan. Hanya sang nenek yang akhirnya bisa kembali membuka mata setelah dilakukan tindakan medis berjam-jam lamanya. Kasus ini pun langsung diusut dan diselidiki oleh polisi setempat. Tapi sayangnya, meski sudah dibuatkan sketsa gambar berdasarkan kesaksian dari sang adik yang melihat pelakunya,
polisi masih belum bisa menemukan jejak pelaku. Tak kehabisan akal, polisi juga mencocokkan sidik jari yang ada di TKP dengan pemuda-pemuda yang tinggal di daerah situ. Tapi tidak ada satupun yang cocok. Sampai dibuatkan sayembara dengan hadiah 3 juta yen atau sekitar 375 juta rupiah waktu itu pun, tetap hasilnya nihil. Pihak kepolisian juga sempat meminta bantuan dari tim ahli FBI Amerika Serikat untuk membantu memecahkan kasus ini. Tapi sampai bertahun-tahun lamanya, kasus ini tetap tidak menemukan titik terang. 13 April 2018, seorang pria di prefektur Yamaguchi ditangkap polisi karena kasus penganiayaan terhadap rekan kerjanya. Lokasi yang cukup jauh dari tempat terjadinya peristiwa penghilangan nyawa yang masih belum terungkap 14 tahun sebelumnya. Laki-laki bernama Kashima Manabu itu diketahui memang adalah seorang yang bermasalah. Dia sering tiba-tiba kehilangan rasa percaya dirinya dan membayangkan bahwa apa yang sedang dikerjakannya itu tidak akan berhasil dengan baik. Semacam mental unstable begitulah. Saat dirinya tertangkap inilah, tiba-tiba kasus yang sudah terjadi lebih dari 1 dekade itu pun akhirnya ikut terbongkar juga. Di mana pihak kepolisian mendapati sidik jari yang dimiliki Kashima ini cocok dengan sidik jari pelaku yang rupanya selama ini masih disimpan dengan baik oleh pihak kepolisian. Tanpa menunda lagi, pihak kepolisian langsung menginterogasi Kashima yang memang saat itu sudah ditahan. Ia pun akhirnya mengakui kejahatan yang sudah dilakukannya 14 tahun yang lalu. Lantas apa motif Kashima sampai tega menghabisi Satomi yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya? Jadi begini ceritanya. Sehari sebelum kejadian naas itu, Kashima lagi-lagi dilanda perasaan ragu-ragu pada dirinya, yang hari itu rencananya ia akan pergi bekerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan pengerjaan logam saat itu. Dan hari itu ia terlambat bangun. Kashima yang selama ini selalu dikenal sebagai orang yang disiplin, tiba-tiba menjadi gamang dan merasa khawatir berlebihan karena kelalaiannya hari itu. Ia pun berpikir untuk kabur sajalah hari itu ke Tokyo untuk sementara waktu, sampai suasana di tempat kerjanya reda lagi nanti. Entah kapan itu. Yang penting sekarang, ia harus pergi dulu. Karena berpikir mau kabur itulah, ia lalu membeli kompas dan pisau lipat untuk membantunya bertahan hidup di alam sekiranya nanti di sana ia terpaksa harus ngemper karena tidak ada tempat untuk bermalam. Saat ia sampai di Hiroshima, tiba-tiba pikiran kotornya muncul waktu melihat gadis-gadis SMA bubaran sekolah. Ia mencari seorang gadis yang pernah dikenalnya, tapi sayangnya tidak ketemu, dan ia malah melihat Satomi. Dia pun mengikuti Satomi sampai ke rumahnya dan menyusup ke dalam kamar diam-diam saat Satomi sudah berada di dalamnya. Didorong nafsu, ia pun mengancam Satomi dengan pisau yang tadi dibelinya. Alih-alih menurut, Satomi justru melakukan perlawanan yang membuat Kashima gelap mata dan terjadilah peristiwa itu. Tapi itulah, sepandai-pandainya seorang penjahat menghindar dari hukuman, kehidupannya tidak akan pernah tenang, karena hukuman dari hati nuraninya sendiri akan terus mengejarnya. Begitu juga yang terjadi pada Kashima. Kejahatannya memang tidak langsung terungkap, tapi hidupnya terus saja dihantui rasa bersalah yang begitu hebat. Sampai puncaknya yaitu, ia merasa tidak nyaman dimanapun berada, termasuk di tempat kerjanya. Rekan kerja yang mungkin saat itu tidak sengaja menyenggol pun membuat emosi Kashima langsung naik ke ubun-ubun, sehingga ia langsung main hajar saja dan berakhir di kantor polisi. Kashima yang dikejar rasa bersalah tidak punya nyali untuk mengakui kesalahannya, tapi malah membuka kejahatan lain
yang akhirnya mengungkap segalanya. Tanggal 3 Mei 2018, Kashima ditangkap dengan tuntutan percobaan pembunuhan nenek Satomi. Tapi pada tanggal 24 Mei, tuntutan terhadap Kashima meningkat menjadi tuntutan atas kasus pembunuhan sekaligus percobaan pembunuhan. Tanggal 3 Maret 2020, Kashima menyatakan penyesalannya atas tindak kejahatan yang telah ia lakukan. Ia akui kalau motif perbuatannya kala itu hanya sebuah alasan egois yang sangat-sangat keliru. Tanggal 18 Maret 2020, Kashima pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan ia tidak mengajukan banding. Well, kejahatan memang tidak kenal tempat dan waktu. Tidak pernah disangka dan diduga oleh keluarga Satomi bahwa mereka akan mengalami peristiwa naas itu. Tapi itulah yang terjadi. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Sudah setimpalkah hukuman yang diterima Kashima? Atau bagaimana menurut kalian perasaan keluarga Satomi? Komen di bawah ini ya. Sekian dulu pojok misteri dari Voice Story. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye.